Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Untia Hadijah. Saya adalah salah satu dosen gizi dari Fakultas Kesehatan dari Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya, Prodi S1 Ilmu Gizi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya untuk menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah Etika Penyakit Tidak Menular. Mata kuliah ini tentang bagaimana melakukan asuhan gizi pada kasus anak dengan stunting dengan metode DIA atau Delivery Interaksi Assessment. Delivery di sini merupakan bagaimana cara kita sebagai seorang dosen memberikan materi di kelas sehingga materi yang diberikan dapat dipahami oleh mahasiswa. Interaction di sini adalah interaksi saya dengan mahasiswa sehingga capaian pembelajaran bisa tercapai. Sedangkan assessment adalah tahapan di mana biasanya mahasiswa akan diberikan penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu tentang pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PBB UKTPT khususnya aspek pengajaran. Saya akan mulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum pada mata kuliah Etika Penyakit Tidak Menular. Mata kuliah Etika Penyakit Tidak Menular merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 4 pada program studi S1 Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Mata kuliah ini memiliki kode GZIP 0402. Mata kuliah Etika Penyakit Tidak Menular ini memiliki bobot sebesar 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Etika Tidak Menular ini bertujuan untuk membekali mahasiswa tentang pengetahuan, konsep dan perencanaan asuhan gizi pada pasien yang mempunyai masalah gizi dan mempunyai resiko komplikasi penyakit dan mengalami malnutrisi. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang yang pertama, konsep dasar asuhan gizi terstandar yaitu ADIME atau Asesmen Diagnosa, Intervensi, dan Monitoring Evaluasi. Yang kedua, patofisiologi, etiologi, tanda gejala, dan asuhan gizi pada pasien dengan obesitas. Yang ketiga, patofisiologi, etiologi, tanda dan gejala, dan asuhan gizi pada pasien dengan diabetes mellitus. Yang selanjutnya adalah patofisiologi, etiologi, tanda dan gejala, dan asuhan gizi pada pasien dengan gangguan pembuluh darah dan jantung. Dan yang selanjutnya, patofisiologi, etiologi, tanda dan gejala, dan asuhan gizi pada pasien dengan penyakit gangguan ginjal. Selanjutnya, melakukan praktikum asuhan gizi pada pasien dengan obesitas, diabetes mellitus, pembuluh darah, dan jantung, serta gangguan ginjal. Selanjutnya, mahasiswa juga melakukan pelaporan studi kasus asuhan gizi pada pasien dengan obesitas, diabetes mellitus, pembuluh darah, dan jantung, serta gangguan ginjal. Selanjutnya, akan ada materi juga tentang patofisiologi, etiologi, tanda dan gejala asuhan gizi pada pasien dengan penyakit ginjal, kasus bedah, penyulit kehamilan, penyakit anak yaitu KEP dan stunting. Terus ada penyakit anak berupa penyakit pediatrik. Serta di sini juga mahasiswa melakukan pelaporan studi kasus asuhan gizi pada pasien dengan penyakit ginjal, penyulit kehamilan, kasus bedah dan anak, serta melakukan pelaporan untuk kasus ginjal, penyulit kehamilan, kasus bedah, dan kasus anak. Pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu memiliki sikap kebertuhanan yang Maha Esa, beretika, disiplin, sadar hukum, berwawasan sosial ataupun budaya, dan berperilaku profesional. Yang kedua, mampu memecahkan masalah bidang gizi dan menerapkan konsep berpikir ilmiah dan pendekatan mutakhir melalui penelitian, literasi ilmiah, dan publikasi. Yang ketiga, mampu memanfaatkan iptek dalam mengembangkan diri dan memecahkan masalah gizi, serta mampu mengelola asuhan gizi individu, kelompok, dan masyarakat, serta penyelenggaraan makanan sebagai upaya preventif, promotif, kuratif, serta rehabilitatif. Dan juga mampu mengenal landasan ilmiah ilmu-ilmu gizi, pangan, biomedik,
humaniora, dan kesehatan masyarakat di bidang gizi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK inti pada akhir perkuliahan ini ada dua, yaitu mampu menguasai landasan ilmiah ilmu-ilmu gizi, pangan, biomedik, humaniora, dan kesehatan masyarakat di bidang gizi. Yang kedua, mampu melakukan asesmen, diagnosa, dan intervensi bagi penderita penyakit tidak menular dengan menggunakan konsep prosedur asuhan gizi terstandar serta memiliki sikap bertanggung jawab dalam melaksanakan proses asuhan gizi terstandar untuk berbagai penyakit tidak menular. Sedangkan referensi yang saya gunakan pada mata kuliah dan etika penyakit tidak menular ini beragam. Di antaranya, yang pertama buku tentang proses asuhan gizi terstandar, yang kedua ada e-book patofisiologi penyakit tidak menular, terus ada e-book penyakit anak dan pediatri, buku penuntun diet, serta masih banyak beberapa sumber pustaka yang bisa dijadikan referensi di mata kuliah ini. Sistem pembelajaran di mata kuliah dan etika penyakit tidak menular ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan kreativitas mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus melalui LMS atau Learning Management System yang digunakan oleh dosen gizi di Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Pembelajaran mata kuliah dan etika tidak menular ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum ujian tengah semester atau UTS, lalu 1 pekan pelaksanaan UTS, lalu ada 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan 1 pekan pelaksanaan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya seperti di pekan atau TM atau tatap muka 1-5 sebelum UTS dan UAS akan menggunakan metode pembelajaran tatap muka. Diskusi kelompok berfokus pada pembelajaran diskusi kelompok, penyelesaian studi kasus, dan setelahnya di TM 6-7 akan berfokus pada presentasi dan pelaporan individu dari studi kasus di TM sebelumnya. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Google Meet atau Zoom Meeting. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Group, Google Drive, dan email untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah dan etika tidak menular, dan penugasan secara mandiri maupun kelompok di LMS Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah dan etika penyakit tidak menular ini dapat didapatkan dari kuis interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Kuis interaktif ini dilakukan sebanyak 2 kali, dan penugasan terstruktur baik secara mandiri maupun kelompok dilakukan sebanyak 7 kali. Lalu diskusi kelompok di mana penilaiannya didasarkan dari rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan serta anggota kelompoknya. Kemudian UTS dilakukan menggunakan rubrik esai dan UAS menggunakan rubrik MSQ atau Multiple Choice Question. Pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah yang pertama, yaitu ada kehadiran atau presensi di sini sebanyak 10%, kuis interaktif sebanyak 10%, studi kasus dan presentasi baik mandiri maupun kelompok sebanyak 35%, diskusi kelompok sebanyak 15%, UTS di sini sebanyak 15%, dan UAS sebanyak 15%, dengan total pembobotan dari evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang saya sampaikan mengenai mata kuliah dan etika penyakit tidak menular. Untuk mahasiswa program studi S1 Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus atau tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Oke, alhamdulillah. Kita hari ini sudah ketemu di TM 12 ya. Jadi di TM 12 ini nanti saya akan menjelaskan terkait dengan proses asuhan gizi terstandar pada anak dengan kasus stunting. Sebelumnya saya ingin menanyakan untuk yang hadir pada kelas hari ini sudah
Semua lengkap? Hadir semua? Ya, alhamdulillah sudah hadir semua ya. Oke, saya lanjutkan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses asuhan gizi terstandar atau PAGT ya pada anak dengan kasus stunting. Karena ini memang sudah pernah ikut yang di materi kemarin ya, jadi di materi kemarin saya juga menjelaskan terkait dengan PAGT. Ada yang masih ingat terkait dengan PAGT apa untuk minggu kemarin? Silahkan diri. Oke, kekurangan energi protein pada anak. Ya, jadi ini masih ada berkelanjutan ya untuk yang studi kasus di TM kemarin. Jadi menurut kamu di TM kemarin dari KEP ini apa yang bisa dibedakan dari studi kasus KEP kemarin dengan yang stunting saat ini mungkin? Mm-mm. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Oke, ya terima kasih. Jadi saya menjelaskan terkait dengan studi kasus pada KEP pada anak atau kekurangan energi protein pada anak, bagaimana pengerjaan PAGT-nya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan PAGT pada anak dengan stunting. Jadi kita harus tahu dulu apa sih yang nanti akan kita bahas ya. Kita akan mempelajari tentang apa sih itu stunting. Ya, terus yang kedua kita juga pasti akan mempelajari tentang PAGT pada anak stunting karena ada perbedaan ya tadi sudah dijelaskan oleh Aza ya teman kalian kalau perbedaan dari anak yang dia mengalami KEP dengan anak yang mengalami stunting itu ada perbedaan jauh gitu ya. Terus penanganan atau intervensinya juga berbeda. Terus tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama mahasiswa tentunya mampu atau bisa memahami terkait dengan apa itu stunting atau definisi dari stunting. Ya, jadi yang kedua, mahasiswa juga mampu menyelesaikan PAGT terkait dengan stunting. Definisi kita ini kan menganggap kalau stunting itu adalah terkait dengan tinggi badan. Ya, jadi tinggi badannya itu kalau kita hitungnya pakai Z-score, dia itu TB per U-nya biasanya dia di bawah -2. Ya, -2 SD. Ini standarnya dari WHO. Ya, dan ini biasanya indikatornya bisa mengarah ke kekurangan energi kronis juga, bisa juga kekurangan gizi kronis seperti itu ya. Jadi kalau untuk indikatornya tidak hanya dilihat dari ini saja ya. Ya, tapi ini adalah indikator yang utama. Indikator yang lainnya itu juga biasanya ada gangguan kognitif. Jadi bisa speech delay gitu. Terus efek dampak jangka panjangnya itu apa? Karena kan memang dia ada gangguan tumbuh kembang secara fisik. Karena dilihat tadi dari hasil Z-score-nya, pengukuran TB per U-nya atau tinggi badan per usianya itu biasanya dia kurang dari -2 SD. Artinya dia pendek biasanya. Ya, jadi gangguan tumbuh kembangnya dari fisiknya biasanya juga terlihat akan berbeda dari anak-anak lain. Ya, jadi cenderung biasanya kecil, berbeda dengan orang kerdil. Terus juga penurunan prestasi belajar sama produktivitas di masa depan. Ya, biasanya anak-anak yang tumbuh dengan stunting ini biasanya juga anak-anak yang bisa terbilang bodoh ya atau IQ-nya dia biasanya di bawah dari IQ standar seperti itu. Terus target nasional kalau dari tahun 2024 penurunan prevalensi stunting ini ya, ini sebenarnya sudah ada penurunan. Penurunannya kemarin kalau dari status SSGI tahun 2024 kemarin itu ada sekitar 14%. Ya, jadi penurunannya ini kan dari intervensi program pemerintah, ya program pelayanan pemerintah dari lini sektor baik itu dari puskesmas, dari rumah sakit, dari misalkan juga ada RPG, rumah pemulihan gizi. Terus selanjutnya di sini saya akan menerangkan terkait dengan pentingnya deteksi dini di fasilitas kesehatan. Bagaimana kita mendeteksi anak kita itu sebenarnya stunting atau tidak sih? Karena kebanyakan itu kalau misalkan orang tua tuh nggak mau dibilang anaknya itu stunting. Jadi mereka itu kalau datang ke paskes ya atau ke fasilitas kesehatan biasanya menganggap ini memang turunannya dia kecil. Jadi bapaknya memang kecil, saya juga kecil gitu ya. Jadi menganggapnya kayak dia ini kecil aja. Padahal kalau kita lihat ya, kalau kita kita survei juga, kita ambil data-datanya juga. Nah, itu mengarah juga bisa ke stunting. Pertama biasanya kita lihat dari buku KIA atau KMS-nya. Ini biasanya kan ada pantauan bulanan ya untuk tinggi badan, berat badan ya. Ini biasanya dikategorikan secara usia. Kedua, biasanya kita screening balita.
yang dia ada resiko. Kalau kita sudah lihat ya dari buku KIA atau KMS-nya ternyata ada indikasi, atau misalkan di buku perkembangan ya untuk tinggi badan, berat badan, dia tidak ada kenaikan ya di progres KIA ini, di buku KIA ini, nah itu sudah masuk ke screening balita beresiko. Terus kita nanti lakukan asesmen biasanya. Ya, jadi kita nanti masukkan ke asesmen, dia masuk yang resiko apa? Resiko sedangkah, resiko tinggikah? Kemarin kan saya sudah contohkan ya untuk yang bagaimana kita melakukan asesmen. Misalkan pakai asesmen NRS. Ya, kalau anak itu biasanya kan pakai NRS. Kalau dewasa biasanya pakai MST. Ya, jadi kita masukkan, dia masuk ke kategori apa nih resikonya. Kalau misalkan nilainya dia lebih dari 2, itu berarti ada faktor resiko. Kalau dia sudah masuk ke poin 3 masuk ke resiko tinggi. 3 biasanya kita konfirmasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Jadi sebenarnya kalau untuk penentuan diagnosa stunting ini, kita tidak hanya menentukan dari ahli gizi saja, tapi juga dari sektor tenaga kesehatan yang lain. Jadi kita juga harus minta pendapat dari dokter anak. Kita juga minta pendapat dari bidan. Tahapan pada proses PAGT adalah proses pengkajian gizi atau asesmen awal. Jadi data apa yang bisa kita kaji di sini? Data tinggi badan, data berat badan itu masuk ke dalam antropometri. Panjang badan, ya ini menurut standar WHO. Jadi kita ngitungnya pakai Z-score. Ya. Terus juga dilihat dari riwayat dietnya, dari recall. Recall 1 kali 24 jam biasanya. 2 ada diagnosa gizi. Jadi bedanya dengan diagnosa medis, kalau diagnosa gizi ini sendiri, itu biasanya formatnya seperti yang kita tahu ya, ada PES. Jadi ada problem, etiologi, sama sign symptom. Kalau problemnya ini sendiri kan sudah ada codingnya ya. Jadi kalau misalkan dari asupan, kita pakainya NI. Kalau misalkan dari behavior, kita pakainya NB. Kalau misalkan dari fisik klinis, hasil lab, itu biasanya kita pakainya NC. Nah, kalau kita biasanya kalau untuk mendiagnosa gizi, lebih banyak biasanya dari NI kan ya. Jadi dari asupan pasien itu seperti apa, asupan anak ini itu seperti apa. Gitu ya. Terus juga kalau dari problem ini sendiri yang kebanyakan kalau pada anak stunting atau anak dengan problem stunting itu biasanya dia KEP juga. Kekurangan energi, kekurangan protein juga. Jadi KEP itu awal dari permasalahan gizi dari stunting ini. Makanya saya bilang ada benang merahnya dari materi kemarin. Ya, jadi ini adalah indikator pencetus biasanya. Terus kalau untuk etiologinya biasanya kita lihat dari asupan. Asupan makannya biasanya rendah. Terus kalau kita lihat dari sign symptomnya, ya ini kita bisa lihat dari hasil recall karena di sini kan kita ngomong asupan makan. Jadi ini dari hasil recall 1 kali 24 jam, sama juga dari hasil diagnosa untuk Z-score. Tahapan 3 ini masuk ke intervensi. Nah, intervensi ini juga berkaitan dengan apa yang mau kita berikan. Sekarang itu sudah masuk ke program. Ada program 1000 HPK, ada program nanti MBG. MBG itu kan awal juga programnya itu kan untuk stunting ini. Terus yang kedua, kita juga akan lakukan edukasi gizi. Jadi kebanyakan kalau yang anak-anak stunting itu memang karena pola asuh. Pola asuh ibunya itu nggak tahu. Orang tua dari ayah dan ibunya mungkin terlalu sibuk atau perekonomiannya memang rendah. Jadi dia nggak bisa memberikan cukup makanan kepada anaknya. Jadi anaknya kadang ya udah dikasih makan seadanya. Kadang nasi sama garam gitu. Kadang nasi sama sayur aja seperti itu. Padahal kan anak itu kebutuhannya kompleks. Lebih kompleks daripada usia dewasa. Jadi kita harus berikan edukasi terkait dengan gizi ke orang tuanya. Bagaimana sih kita memberikan pola makan yang baik sesuai dengan usianya. Di materi edukasi kita juga sampaikan. Jadi makanan ini yang dia PMT-nya tinggi energi, tinggi protein. Makanan ini yang memang harus dibatasi. Kebanyakan biasanya kalau anak dengan stunting, dia untuk pemenuhan PMT-nya memang kita fokuskan dari energi dan protein. Tapi untuk seratnya kita rendahkan. Karena serat itu kan efeknya kalau ke dalam tubuh apa? Dia memberikan rasa kenyang lebih lama. Ya kan? Jadi anak itu cenderung untuk tidak mau makan biasanya. Nah, itu harus dihindarkan untuk pemberian seperti itu. Karena anak di situ kan kekurangan asupan. Jadi kita harus memberikan asupan yang lebih. Nah, difokuskan biasanya kalau di program di pemerintah itu kita ambil dari bahan pangan lokal. Terus kalau dari kebutuhan energi di sini sekitar 40 sampai 45 kilokalori sesuai dengan berat badan per harinya. Jadi kita hitung pakai rumusnya seperti biasa ya. Kalau energi di sini kan untuk perhitungannya pakai yang perhitungan dari BMR, terus juga ada TEE,
Terus kalau untuk protein, berarti kan ini pemberiannya sekitar kalau ada penambahan, kalau untuk yang surplus energi sekitar 10-15% ya. Kalau pada pasien yang dia harus proteinnya tinggi, sekitar 20-25%. Seperti itu. Jadi kisaran 2-2,5 kg per berat badan per hari. Nah, ini ada monef, ada monitoring dan evaluasi. Jadi ini adalah tahapan akhir dari PAGT ya. Jadi di sini kita mengevaluasi dari mulai kita pengkajian data atau screening awal, terus juga asesmen, terus juga kita melakukan diagnosa gizi, kita melakukan intervensi. Jadi kalau semisal nih ya, semisal di tengah jalan gitu ya, di tengah jalan ternyata oh dia ada penurunan nih, misalkan ada di penurunan asupan. Berarti kan antara di diagnosa atau antara di intervensi itu kan berarti ada kesalahan atau terjadi bias. Jadi nanti kita lakukan evaluasi ulang. Ya apa nih yang salah? Apa pada saat saya memberikan diagnosa nih yang salah? Gitu ya. Jadinya nanti intervensinya juga berpengaruh. Nah, itu kita kaji ulang ya. Baru nanti kita menyesuaikan perencanaan seperti itu. Ya, jadi sesuaikan perencanaan misalkan di tengah intervensi ada perubahan misalkan karena dia ada penambahan penyakit infeksi diakibatkan dari asupan yang kurang. Nah, ini nanti kita bisa terjadi perubahan karena menyesuaikan dari evaluasi ulang itu tadi. Gitu ya. Ini karena sudah masuk ke tahapan akhir, mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang ingin ditanyakan? Oke, silahkan kami. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Untuk proses PAGT itu sendiri, itu kan PAGT itu kan singkatannya proses asuhan gizi terstandar. Jadi di situ kan sudah melalui tahapan-tahapan yang harusnya rumit. Jadi semuanya di studi kasus apapun, entah itu anak, entah itu kasus pada orang dewasa, entah itu kasus pada lansia, dengan berbeda penyakit pun, pada saat kita melakukan proses asuhan gizi terstandar, kita tetap melakukan asuhan gizinya itu dengan runut. Ya, kita lakukan asesmen dulu. Nah, asesmen itu kita juga ada di gizi. Ya, jadi kita lakukan asesmen gizi. Baru nanti kita melakukan diagnosa. Terus setelah kita diagnosa gizi, kita lihat juga dari diagnosa medis, kita lakukan diagnosa gizi. Baru nanti kita menentukan intervensi. Jadi nggak bisa, misalkan mau melakukan diagnosa gizi dulu nih, karena kan memang masuknya itu nggak dari screening kita nggak bisa, tetap nggak bisa. Ya, jadi kita tetap runutnya itu kita lihat asesmennya juga karena data asesmennya itu sudah ada ya, sudah di-trainingkan gitu misalkan dari tinggi badan, berat badan, tetap kita catat di situ, tetap kita analisa di situ. Baru nanti kita lakukan intervensi, setelah itu nanti kita lakukan monef ini. Jadi nggak bisa kita loncat-loncat, diagnosa, intervensi, baru nanti kita asesmen nggak bisa. Jadi harus runut karena kan itu adalah proses yang sudah terstandar. Seperti itu ya, kami bisa dipahami. Oke, saya lanjutkan ya. Ini yang bisa saya sampaikan ya untuk apa yang di TM hari ini ya, yang bisa saya sampaikan mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari TM kali ini. Ya, silahkan Laura. Hmm. Hmm. Oke. Ya, jadi terima kasih ya, Laura. Jadi inti dari apa yang saya sampaikan untuk studi kasus stunting pada anak, di sini sudah disampaikan ya oleh temannya, bisa disimpulkan bahwa PAGT pada anak, PAGT pada usia dewasa, PAGT pada usia lansia, itu prosesnya sama. Jadi tetap melalui proses ADIME, asesmen, diagnosa, intervensi, monitoring, dan evaluasi. Dan juga kalau untuk intervensinya juga ini melibatkan dari semua lini sektor kesehatan. Ya, jadi dari dokter juga, terus juga dari perawat, dari
bidan, terus ahli gizi juga untuk intervensi ya. Terus juga bisa jadi dari farmakologi seperti itu. Jadi tergantung dari kebutuhan diagnosa pada anak seperti itu. Itu ya. Oke, untuk selanjutnya ini seperti yang minggu kemarin untuk penugasan saya nanti sudah memberikan penugasan terkait dengan studi kasus yang harus kalian selesaikan. Untuk studi kasusnya nanti akan saya uploadkan di email. Untuk studi kasus nanti akan berkaitan dengan kasus stunting pada anak. Ya, jadi nanti butuh penyelesaiannya dibuatkan PAGT sama proposalnya seperti biasa. Itu ya, baru nanti kita bahas di pertemuan minggu depan. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini untuk perkuliahan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih juga sudah hadir di perkuliahan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik.